Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai fungsi surjektif atau fungsi pada ya. Jadi ini lanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu terkait dengan jenis-jenis fungsi. Nah, secara definisi ya, secara matematis fungsi surjektif didefinisikan sebagai ini ya. Misalkan diberikan pemetaan atau fungsi f dari a ke b. Jadi kita punya fungsi f yaitu dari a ke b. Fungsi f ini disebut fungsi pada ya. Fungsi f ini disebut fungsi pada atau surjektif. Ya. Disebut fungsi pada atau surjektif jika untuk setiap b anggota dan untuk setiap b kecil anggota himpunan b terdapat a kecil anggota a yang memenuhi fa sama dengan b ya. Nah, di sini jika kita ringkas ya, bahasa sederhananya adalah semua himpunan yang kanan ya. Jadi kan kalau kita gambarkan itu kan ada dua himpunan nih, yang kiri dan yang kanan ya. Jadi semua himpunan yang kanan ya, itu pasti harus mempunyai pasangan di kiri ya. Jadi semua himpunan yang di kanan itu harus mempunyai pasangan yang di kiri. Dengan kata lain, yang kanan ya atau kodomainnya itu tidak boleh ada yang kosong atau tidak boleh ada yang tidak mempunyai pasangan. Nah, sebagai contoh ya, ini ya, ini misalnya kita punya A kemudian ini B ya. Nah, di sini kita punya A, B, C, D, E ya. Kemudian ini apabila ini 1, 3, 5, 7 ya. Kemudian di sini didefinisikan misalnya A dipetakan ke 1 ya. Kemudian B dipetakan ke 3. Kemudian C dipetakan ke 5 ya. D ini dipetakan ke 7 ya. Nah, ini D ini dipetakan ke 7. Demikian juga untuk E ya. E ini bisa dipetakan ke 7 juga ya. E ini dipetakan ke 7. Nah, ini. Nah, jika kita lihat diagram ini ya, kita cukup perhatikan ya kanan ya untuk mengecek apakah ini fungsi surjektif atau bukan ya. Nah, kita cek di kanan nih. Ini kan yang di kodomain ya, atau di himpunan kanannya itu semuanya mempunyai pasangan ya. Nah, jika terjadi hal demikian ya, berarti ini adalah fungsi surjektif ya. Berarti ini kesimpulannya fungsi surjektif ya, atau fungsi pada. Nah, yang bukan fungsi surjektif itu seperti apa ya? Nah, jadi ini kita punya contoh di sini ya. Kita punya contoh misalnya, nah ya, ini kita punya himpunan A, ini himpunan B ya. Nah, di sini anggap sama ya, ini A, B, C, D, E ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini, nah ini misal A pasangannya 1 ya. Kemudian B ini pasangannya 5. Oh, udah D pasangannya 5 ya, apa-apa. Kemudian ini C ini pasangannya 2 ya, 2 ya. Kemudian ini D ya. Sekarang ini E pasangannya 3 misalnya. Ini pasangannya 3. Nah, jika kita perhatikan ya dari diagram ini, kita lihat bahwa 4 ini tidak mempunyai pasangannya dengan anggota yang di kiri itu dengan kodomainnya, dengan domainnya ya. Nah, jika terjadi hal demikian, berarti ini kita simpulkan bahwa ini bukan ya, ini bukan fungsi
surjektif. Ya, nah ya, ini bukan fungsi surjektif. Ya. Dari dua contoh ini sudah kelihatan ya. Jadi kita bisa menentukan apakah ini fungsi surjektif atau bukan dengan cara kita mengecek fungsi dari himpunan dari kodomannya ya. Jika semua himpunan kodomannya mempunyai pasangan, berarti itu fungsi surjektif ya. Kemudian sebaliknya, jika ada anggota dari fungsi kodomain ya, yang tidak mempunyai pasangan, itu berarti bukan fungsi surjektif ya. Kemudian contoh berikutnya ya, ini contoh berikutnya, misal kita punya fungsi ya, atau fungsi dari A ke B ya. Nah, kemudian didefinisikan fungsi fx-nya adalah ini x pangkat 3 ya, di mana A ini anggotanya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 ya. Kemudian B ini adalah anggotanya negatif 8, negatif 1, 0, 1, 8. Selanjutnya, untuk mengecek fungsi surjektif atau bukan ya, kita akan mencari pasangannya dulu ya, dengan menggunakan dengan memanfaatkan definisi dari fungsi fx-nya ya. Di sini kan kita punya fx itu didefinisikan sebagai x pangkat 3 ya. Nah, sekarang x ini kita ganti dengan semua anggota himpunan domainnya ya. Di sini domainnya adalah negatif 2 sampai 2. Berarti ini negatif 2. Berarti sebenarnya negatif 2 pangkat 3. Ini sebenarnya negatif 8 ya. Kemudian ini f negatif 1. Berarti ini negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1. F0 berarti ini f, oh maaf, bukan f0 itu berarti ini sama dengan 0 pangkat 3 ya. Berarti ini 0. F1 berarti ini 1 pangkat 3. Berarti ini 1. Kemudian ini F2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya, ini sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita gambarkan saja ya, biar lebih gampang. Kita gambarkan diagramnya namanya. Di sini kan anggotanya tadi ini A nih ya, ini B. Berarti ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 ya. Kemudian yang B-nya negatif 8, negatif 1, 0, 1, 8 ya. Nah, kita perhatikan ya, dari hasil perhitungannya kita mendapatkan bahwa negatif 2 pasangannya dengan negatif 8 ya. Berarti ini nah, selanjutnya negatif 1 pasangannya negatif 1. Kemudian 0 pasangannya 0. Kemudian ini 1 pasangannya 1. Dan 2 pasangannya 8. Nah, jika kita perhatikan nih, ternyata semua anggota kodomannya ya, di sini dalam hal ini B itu mempunyai pasangan ya. Nah, karena semua anggota himpunan B mempunyai pasangan, jadi kesimpulannya adalah F adalah fungsi ya surjektif ya. Nah, surjektif atau fungsi pada. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Nah, kita mempunyai misalnya di sini f ini dari A, maaf, f ini adalah fungsi dari A ke B ya. Kemudian fx didefinisikan sebagai x kuadrat ya. Kemudian A-nya adalah anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kemudian B ini anggotanya 0, 1, 2, ini 1 ya, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita akan menentukan pasangan-pasangan dari himpunan A ya, dengan memanfaatkan definisi dari fx. Berarti ini kita punya bahwa fx itu kan didefinisikan sebagai x kuadrat ya. Nah, x nih kita ganti dengan
semua anggota domainnya, yaitu anggota A. Berarti ini F negatif 2 ya. Berarti ini negatif 2 kuadrat yang sama 4. F negatif 1 berarti ini negatif 1 kuadrat benar 1. F0 berarti 0 kuadrat benar 0. Kemudian ini F1 ini ya satunya. Satunya 1 kuadrat benar 1. Kemudian terakhir adalah F2. F2 itu adalah 2 kuadrat. Jadi kan sama dengan 4 ya. Nah ini apabila kita gambarkan nah ini apabila kita gambarkan akan ini ya. Nah, kita geser dulu. Coba. Nah, kita geser. Nah, oke. Nah di sini kan kita mempunyai berarti ini A ya, ini B. Nah A ini kan anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 ya. Kemudian B ini ada 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian dari perhitungannya kita memperoleh bahwa negatif 2 ini pasangannya 4 ya. Kemudian negatif 1 pasangannya 1. Selanjutnya 0 pasangannya 0. Kemudian 1 pasangannya 1 ya. Dan ini 2 pasangannya adalah 4 ya. Nah dari yang kita perhatikan ya di gambar ini, di gambar diagramnya, kita perhatikan bahwa ternyata terdapat anggota B yang tidak mempunyai pasangan ya, yaitu 2 dan 3 ya. Nah karena 2 dan 3 ini tidak mempunyai pasangan ya, jadi kesimpulannya adalah F bukan ya fungsi surjektif. Nah, ini ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.